Siapapun para pejuang kekuasaan, pikirkanlah sebanyak mungkin perasaan dan kepentingan masyarakat sebelum mengumbar janjimu. Kalau kemampuan mengelola negara masih mentah, ambillah waktu lebih banyak untuk menempa kemampuan terlebih dahulu. Dan yang lebih elegan lagi, prioritaskan kepentingan yang lebih luas ketimbang ambisi pribadi dan kelompok. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Berbicara soal Partai Demokrat dengan sosok ketua umumnya AHY, kita seperti diingatkan pada iklan botol kecap. Produk yang satu ini kita lihat semuanya mengaku nomor satu atau paling lezat. Demikian juga dengan partai yang sempat berkuasa 10 tahun itu. Namun mungkin karena terlena, akhirnya terhempas menjadi partai minoritas saat ini. Seakan-akan kejayaannya di masa lalu masih menina-bobokan. Keluarlah klaim, di masa pemerintah ayahandanya, kehidupannya lebih baik. Ironisnya, dia mengatakan demikian dengan bumbu kalimat, bukan bermaksud membanding-bandingkan. Kita semua tentu masih ingat dengan lagu viral yang dinyanyikan oleh Farel Prayoga, Ojo Dibandingke. Jelas, dia sedang memasang halusinasi pribadi untuk merendahkan pemerintah saat ini. Dan tentu saja, di baliknya ada promosi tersembunyi. Untuk apa lagi kalau bukan supaya para pemilih melirik kembali partainya. Tapi, mana ada yang dengan ringan melupakan kepalsuan, yang bukan hanya terlihat indah di permukaan, juga menggerogoti moral bangsa karena gelombang korupsi yang sudah sangat kronis. Apakah kondisi demikian yang dimaksudkan kehidupan lebih baik? Silakan para penonton bisa menilainya sendiri. Nasihat paling baik itu melalui contoh dan bukan pencitraan. Dan Partai Demokrat sepertinya dibesarkan dengan cara yang keliru. Atau lebih tepatnya, elitnya memakai trik yang membuat muak para pemilihnya di kemudian hari. Bermain sebagai korban, bahkan ketika teroris yang digambarkan latihan menembak menyasar foto presiden, dianggap cukup bukti bahwa dirinya terancam. Faktanya, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo saja yang secara politik dihempas berkali-kali oleh oposisi, tak tampak konferensi pers untuk pembelaan diri. Meskipun demikian, rakyat tahu seperti apa kualitas Presiden Jokowi, dan sebaliknya, taktik apa yang dimainkan oleh oposisi. Bahwa kualitas hidup pada periode tertentu bersifat relatif, karena variasi kelas sosial pun rentangnya beragam. Boleh jadi, bagi seseorang di masa tertentu merasa baik dan bahagia, sementara yang lain belum tentu merasakan hal yang sama. Artinya, kita perlu menggunakan data statistik untuk menggambarkan situasi umum dalam periode tertentu. Jika diklaim seperti AHY melakukannya, jatuhnya menjadi subjektif sekaligus tak adil. Hal yang lebih mudah dibahas sebenarnya adalah angka-angka indikator ekonomi. Namun, saya sendiri pun ragu, apakah AHY mampu untuk menjabarkannya? Kalau bukan berlatar belakang ekonomi atau peneliti, sebaiknya dia tak mengambil resiko, supaya tak berpotensi mendapatkan serangan balik. Sudah cukup bagi Demokrat berada di pemerintahan, dan rakyat paham betul bagaimana partai ini mengelola sumber daya milik negara. Jangan pula berharap terlalu besar akan kembali mendapatkan kepercayaan, apalagi dengan pengalaman di pemerintahan yang nihil dan modal dengkul. Kalau hanya modal nekat,
tampaknya AHY harus punya jajaran kabinet campur sari. Artinya, tidak mungkin diklaim sebagai kekuatan satu atau beberapa partai tertentu. Dan nuansa kampanye dalam acara itu seperti penjual obat jalanan, yang hanya main klaim obatnya berkhasiat banyak, sementara calon pembeli tak dapat informasi apapun soal komposisi atau kenapa bisa obat seperti itu. Sedemikian manjurnya. Poinnya, siapapun para pejuang kekuasaan, pikirkanlah sebanyak mungkin perasaan dan kepentingan masyarakat sebelum mengumbar janjimu. Kalau kemampuan mengelola negara masih mentah, ambillah waktu lebih banyak untuk menempa kemampuan terlebih dahulu. Dan yang lebih elegan lagi, prioritaskan kepentingan yang lebih luas ketimbang ambisi pribadi dan kelompok. Khususnya bagi mereka yang memberi kesan kemaruk tanpa melihat respon masyarakat atas masa lalu bersama yang bersangkutan, atau siapapun yang terkait erat dengannya, lebih patut jika kesempatan pertama diberikan kepada mereka yang paling mumpuni mengemban amanah. Bagaimanapun, nasib bangsa bukanlah objek yang bisa seenaknya dipermainkan secara politik. Artinya, kita tidak boleh menggunakan kepentingan nasional untuk hal-hal spekulatif. Jangan berpikir, ketika rakyat memilih saya atau kami, saya akan mencurahkan segala daya untuk menunjukkan kerja nyata, sementara dia belum pernah berada di posisi yang membuat publik percaya dan yakin dia dapat melakukannya. Percayalah, semakin kita ngecap di sebarang tempat dan waktu, bibir penonton akan semakin maju sebagai isyarat muak dan mual. Jadi, ketimbang dijadikan bahan perundungan, lebih baik mengumumkan dukungan kepada calon yang telah banyak mengalami pahit getirnya menjadi pemimpin, entah di daerah atau setingkat lebih luas. Dan yang tidak boleh dilupakan, naiklah menggunakan tangga, dan jangan berharap ada yang menarik kita, sehingga tak sadar telah berada di atas tanpa tahu kenapa dan bagaimana kita menempuh jalannya. Begitulah pesan singkat saya buat AHY. Semoga AHY bisa mendengarkan video saya ini. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.